lagi makan, ada yang masih beres-beres, ada yang udah siap buat ibadah tuh Kak Hana. Iya. Coba berikan senyumannya dulu, mana senyumannya? Ting, ting. Kakak percaya pasti semuanya lagi dalam keadaan happy ya semuanya. Karena kita mau ibadah sekolah minggu nih adik-adik. Yeay. Udah siap dong, pastinya dong. Yes. Yuk, yang masih makan, yang lagi main, atau yang belum pakai pakaian rapi, yuk buruan yuk. Bentar lagi kita akan mulai ibadah sekolah minggu kita hari ini nih teman-teman. Coba kalian dulu, oke tuh udah ada yang cakep banget, udah ada yang pakai bajunya rapi, udah siap. Oke, kita yel-yel dulu kali Kak. Oke. Kalau kakak bilang Yesus, semuanya jawab Amin. Siap. Oke. Yesus. Amin. Sekali lagi ya. Yesus. Amin. Nah, kita mau usir iblis dulu nih teman-teman nih. Nah, iblis. No. Watch out. Masih lemes. Masih ada yang ngantuk. Ayo, nanti iblisnya gak pergi loh. Kalau kita gak lebih semangat lagi. Ayo kita harus lebih semangat lagi. Iblis. No. Watch out. Yeay. Oke adek. Pemanasannya udah kali ya. Oke semuanya siap. Siapkan sikap yang baik. Ambil sikap yang baik. Gak ada makanan lagi di sebelahnya. Gak boleh ngobrol sama mamanya. Oke, gak ada main handphone lagi, semuanya ditaruh dulu. Kita mau lipat tangan, kita mau berdoa untuk ibadah kita hari ini. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, ikut Kak Grace berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap berkat yang Tuhan berikan. Tuhan Yesus, hari ini kami mau beribadah. Kau berkati kakak-kakak pembina yang akan melayani. Engkau juga yang berkati ibadah hari ini. Mulai dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Tuhan, kami siap untuk beribadah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Yeay. Siapa yang merasakan kasih Tuhan begitu besar? Saya, aku. Siapa yang merasakan bahwa kasih Tuhan begitu indah? Yeay. Lagu Kasih Yesus indah, oh indah. Semuanya Dedek. Pakai gerakannya, jangan lupa, ayo. Kasih Yesus indah, oh indah. Kasih Yesus indah, oh indah. Sekali lagi, kasih Yesus. Kasih Yesus indah, oh indah. Kasih Yesus indah, oh indah. Dari apa Dedek? Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Sekali lagi, kasih Yesus. Kasih Yesus indah, oh indah. Kasih Yesus indah, oh indah. Lebih indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit,
lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, oh Yesusku, oh Yesusku. Yeay, haleluya. Masih bersuka cita adik-adik semua. Kita mau berjalan bersama Tuhan. Yeay. Semuanya pakai gerakan ya. Kesana dulu ya. Daki 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 gunung yang tinggi. Ku turun 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 lembah yang dalam. Ku melintasi padang luas membentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, hahaha, di kiri kau ada, hahaha, di atas dan di mana? Di bawah. Kau ada, oh 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 oh, di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena Kaulah Yesusku. Haleluya, aku selam. Selam. Yo semuanya. Ku selam, 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 selam. Dasar samudra, Dayung-dayung perahu di sungai, ku terbang, 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 terbang. luar Angkasa, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, hahaha. Di kiri kau ada, hahaha. Di atas dan di mana? Di Bawah kau ada, oh 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 oh. Di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena kaulah Yesus. Di kanan kau ada, di kanan kau ada, hahaha. Di kiri kau ada, hahaha. Di atas dan di bawah kau ada, oh 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 oh. Di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Haleluya. luar biasa ya teman-teman. Luar biasa. Haleluya. Semangatnya udah luar biasa banget teman-teman sekolah minggu hari ini. Yes. Tuhan Yesus. Yeay. Kalau tadi kita udah memuji nama Tuhan, Kak Hana. Ya. Kita udah melompat, kita udah bilang bahwa Tuhan selalu ada sama kita. Ini saatnya kita mau siapkan hati kita mau dengarkan kebenaran firman. Firman Tuhan. Semuanya siapkan hatinya adik-adik. Biarkan firman Tuhan tertanam dalam hati kita dan bertumbuh menjadi buah yang lebat. Amin. Terima kasih Tuhan. Makasih. Mari kita nyanyikan lagu ini. Ku ingin dengar cerita. Ku ingin dengar cerita tentang kemuliaan Allah. Biarlah cerita ini tertanam dalam hatiku sampai selama-lamanya. Ku ingin dengar cerita. Ku ingin dengar cerita tentang kemuliaan Allah. Biarlah cerita ini tertanam dalam hatiku sampai selama-lamanya. Lebih dalam lagi. Kita mau nyanyikan lagu ini lebih sungguh-sungguh lagi. Ku ingin dengar cerita tentang kemuliaan Allah. Biarlah cerita ini
tertanam dalam hatiku sampai selama-lamanya. Biarlah cerita ini tertanam dalam hatiku sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus menolong kami semua supaya kami dapat mengerti dan melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, pada saat ini Kak Hana mau bertanya dulu ya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Kak Hana mau bertanya. Siapa di sini yang pernah tinggal jauh dari orang tua? Pastinya belum pernah ya. Karena kan adik-adik masih kecil, masih bersama orang tua. Nah, di sini adik-adik kita akan belajar bersama-sama. Kita akan melihat tentang Hagar dan Ismail. Nah, adik-adik, mari kita buka Alkitab ya. Kita buka dalam Kejadian pasal 21 ayat 9 sampai 21. Nah, ya, kita baca dulu ayat 8 ya. Bertambah besarlah anak itu, ini adalah Ishak, dan ia disapi. Ya, disapi berarti dia sudah cerai susu dari ibunya. Lalu Abraham mengadakan perjamuan besar pada hari Ishak disapi. Wow, luar biasa ya adik-adik, disapi aja, maksudnya udah gak lagi menyusu sama ibunya. Abraham membuat perjamuan besar, pesta. Kenapa ya? Tahu nggak kenapa kok pakai perjamuan besar? Karena Bapak Abraham itu orang kaya, diberkati sama Tuhan. Luar biasa ya. Nah, karena cerita ya adik-adik. Pada waktu itu, jadi Bapak Abraham ini istrinya ada dua. Yang pertama adalah Sarah. Ibu Sarah ini anaknya adalah Ishak ya. Sudah lama sekali menunggu kelahiran Ishak. Waktu Ibu Sarah belum mempunyai anak dan menunggu-nunggu. Jadi Ibu Sarah menyuruh Bapak Abraham untuk menikah dengan hamba perempuannya namanya Hagar. Nah, di sini ceritanya Ishak dan Ismail sedang main bersama-sama ya, beda umurnya sangat jauh. Nah, adik-adik, pada waktu Ibu Sarah melihat dari jauh ya, lalu Ibu Sarah bilang sama Bapak Abraham supaya Bapak Abraham itu mengusir hamba perempuan ini yaitu Hagar beserta anaknya Ismail. Nah, adik-adik, Ibu Sarah bilang begini kepada Bapak Abraham. Pak, itu Hagar diusir aja dari sini. Suruh dia pergi bersama anaknya. Dan apa yang terjadi pada waktu itu? Bapak Abraham merasa sebel, merasa kesel. Kok seperti ini ya? Adik-adik, Abraham merasa kesal ada di mana? Ada di dalam hatinya.
Dan Tuhan itu tahu ya, apa yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan, Tuhan itu tahu. Pada waktu Bapak Abraham merasa kesel, sebel, kok mau diusir? Karena biar bagaimanapun Ismail itu anaknya Bapak Abraham. Nah, di situ Tuhan tahu apa yang dipikirkan oleh Bapak Abraham. Tuhan tahu apa yang ada di dalam hati Bapak Abraham. Nah, di ayat 12 firman Tuhan berkata demikian. Tetapi Allah berfirman kepada Abraham, janganlah sebal hatimu karena hal anak Ismail dan budakmu itu Hagar. Dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu, haruslah engkau mendengarkannya. Sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Tuh, jadi adik-adik yang dikasihi Tuhan, Tuhan juga memakai Ibu Sarah untuk berkata kepada Bapak Abraham. Nah, karena Tuhan sendiri sudah berbicara langsung kepada Bapak Abraham, maka Bapak Abraham ini percaya. Nah, adik-adik, ketika Bapak Abraham percaya, dia bagaimana? Dia dengar-dengaran dan dia menurut. Nah, sama ya kalau kita mendengarkan firman Tuhan, kalau kita diajarkan kebenaran, kalau kita diajarkan yang baik, kita harus menurut. Amin. Puji Tuhan. Nah, adik-adik, apa yang terjadi? Keesokan paginya, ya pagi-pagi sekali Bapak Abraham mengambil roti dan menyiapkan air di kirbat ya, zaman pada waktu itu pakainya kirbat. Masukin ke dalam, ada tasnya, terus ditaruh di punggungnya Hagar ya. Hamba perempuannya Ibu Sarah namanya Hagar, dibawa. Terus Bapak Abraham berkata, kamu pergi ya bersama dengan anakmu. Nah, pergilah mereka mengembara di padang gurun Berseba. Adik-adik tahu nggak apa sih artinya mengembara? Ya, kasihan sekali padang gurun itu kalau siang hari itu panas sekali. Dan kalau malam itu sangat dingin. Tetapi mereka berdua pergi mengembara di padang gurun itu. Nah, arti dari mengembara adalah pergi kemana-mana tanpa tujuan. Nah, kasihan ya adik-adik ya. Sungguh sangat kasihan. Tapi itu adalah firman Tuhan. Nah, setelah mereka berdua jalan di padang gurun ya. Airnya habis, air dalam kirbat tempat minumnya habis. Lalu apa yang terjadi? Yang terjadi Hagar dia meletakkan anaknya di semak-semak. Dia bisa beristirahat. Tapi adik-adik, Hagar sebenarnya hatinya sangat sedih. Lalu dia pergi duduk jauh dari anaknya, kira-kira jauhnya itu ukurannya itu sepemanah ya, kalau orang memanah segitu ukurannya. Dia duduk di situ dan adik-adik tahu apa yang Hagar lakukan. Hagar menangis. Aku gak tahan melihat keadaan ini. Aku gak tahan melihat anakku kalau sampai kehausan dan nanti dia mati. Adik-adik, inilah hati seorang ibu. Dia pasti sedih kalau sampai anaknya itu kekurangan ya. Dan pada waktu itu kekurangan air. Dia merasa airnya sudah habis. Loh, udah habis. Sampai tetes terakhir udah gak ada lagi. Nah, lalu adik-adik, apa yang terjadi? Tangisan dari Hagar, ya ibu dari Ismail ini didengar oleh Tuhan. Datanglah malaikat Tuhan, disuruh sama Tuhan, diutus sama Tuhan. Dan malaikat itu berkata, Hagar,
Apa yang kamu susahkan? Ya. Jangan takut Hagar. Karena Tuhan mendengar suara tangis Ismail anakmu. Nah, terus Tuhan berkata melalui malaikat, bangun Hagar, ayo bangun. Ya, jangan di sini terus, ayo bangun, ayo semangat. Gitu ya, angkat anakmu, hampiri anakmu, angkat anakmu, bimbinglah dia ya. Dibimbing anaknya, tetap dipelihara, diurus sampai besar. Kenapa? Halo adik-adik, karena ternyata Tuhan juga punya rencana buat Ismail. Ya, Tuhan melalui malaikatnya berkata, karena Ismail ini juga akan menjadi bangsa yang besar. Wow, luar biasa ya adik-adik, Tuhan kita. Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus yang luar biasa. Yeay. Nah, adik-adik, di sini ya kita melihat begitu luar biasanya Tuhan. Bayangkan ya bagaimana tadi perasaan dari Hagar, ibunya Ismail ya. Istrinya Abraham juga, tapi bukan istri yang sah. Ya, diusir. Mungkin kalau cuman dia sendiri nggak apa-apa, tapi ini juga diusir anaknya. Nah, siapa yang mau diusir seperti mereka berdua? Ada nggak yang mau diusir? Nggak mau ya adik-adik, dicuekin aja nggak mau, apalagi diusir ya. Nah, tadi kakak udah jelaskan ya, mengembara, pergi kemana-mana tanpa tujuan, nggak jelas. Hari gini jangan nggak jelas ya adik-adik, harus yang jelas-jelas aja. Nah, puji Tuhan, kita melihat apa sih pelajarannya? Kita udah melihat bahwa Ishak, anak dari Abraham dan Ibu Sarah, ya, diberkati oleh Tuhan. Tapi Ismail juga diberkati Tuhan. Kita melihat Tuhan itu adil ya. Kita melihat Tuhan bisa berbicara lewat siapa saja ya. Tadi Tuhan berbicara lewat Sarah, Ibu Sarah, istri Abraham. Tuhan berbicara lewat malaikat Tuhan. Dan kalau tadi kita perhatikan, Tuhan gak cuman berkata-kata, Tuhan gak cuman mengutus malaikatnya, tapi di depan sana juga Tuhan menyediakan air untuk diminum oleh mereka. Nah adik-adik, mari kita lihat apa yang menjadi pelajaran. Ya, kemanapun tadi Ibu Hagar dan anaknya Ismail ke padang gurun ya, Berseba ya. Tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan, Tuhan beserta, Tuhan menyertai mereka. Berarti Tuhan tetap setia. Tuhan buktinya apa? Mengirimkan malaikatnya ya. Untuk menghibur dan untuk memberitahu bahwa ada air di situ untuk mereka bisa segar lagi, semangat lagi, hidup lagi ya. Dan ada janji Tuhan. Nah, janji Tuhan tadi apa? Ismail juga akan menjadi bangsa yang besar. Puji Tuhan. Adik-adik, jadi bersama dengan Tuhan kita tidak akan kekurangan. Amin. Kita harus percaya. Kalau Tuhan berfirman, pasti Tuhan menepati janji-janjinya. Ya, Tuhan tidak pernah membiarkan kita tidak akan kekurangan. Tapi Tuhan akan mencukupkan kita. Bahkan kalau kita sungguh-sungguh sama Tuhan, kita mengasihi Tuhan, kita mau setia, Tuhan pasti melimpahkan kita berkat-berkat yang luar biasa. Puji Tuhan. Ya, jadi adik-adik, kemanapun kita pergi, sertakan Tuhan selalu. Jangan lupa selalu berseru kepada Tuhan. Karena Tuhan selalu ada buat kita. Tuhan menjamin hidup kita. Dan Tuhan senang mendengar doa anak-anaknya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Nah, demikianlah firman Tuhan. Dan pada hari ini ada ayat firman Tuhan yang adik-adik harus hafalkan. Ya, ini tugas.
dihafalkan, nanti adik-adik akan mendapat hadiah poin. Ada yang mau? Mau, kalau mau harus dengar-dengaran. Yuk, Mazmur 145 ayat 18. Sekali lagi, Mazmur 145 ayat 18. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Sekali lagi ya, pakai gerakan ikutin Kahana. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari adik-adik, kita memuji Tuhan. Kita bersyukur buat firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari adik-adik katakan, Bapakku datang. Bapakku datang menyembahmu di sini, ku percaya ya Kau ada bagiku. Terima kasih Tuhan. Katakan dari awal. Bapakku datang menyembahmu di sini, ku percaya ya Kau ada bagiku. Ada bagiku. Katakan, tak usah ku takut. Tak usah ku takut, sebab Kau serta. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Yuk angkat tangan kita ya semua. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi sungguh Kau hebat, ajaib, perkasa, berbuat. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib, perkasa, perbuatanmu. Di hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Katakan, tak usah ku takut. Tak usah ku takut, sebab Kau serta. Tak usah ku bimbang, Kau di dalam. Tak
tak usah ku Kau penghibur kami Tuhan. Saat ku lemah Kau kuatku. Yuk katakan, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, amin. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat Tuhan, ajaib perkasa, perbuatanmu di hidupku, di hidupku. Amin, amin. Tuhan, terima kasih. Kami pada hari ini bersyukur karena firman-Mu sudah mengingatkan supaya kami jangan takut. Karena Tuhan selalu menjaga kami, Tuhan menjamin kehidupan kami, Tuhan memelihara kami dengan ajaib, dan Tuhan selalu mendengarkan seru doa kami. Terima kasih Tuhan, kami mau selalu melekat kepada Tuhan karena kami adalah anak-anak kesayangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yeay, adik-adik. Yeay. Keren banget adik-adik hari ini semuanya. Yes. Udah ngikutin ibadah dengan baik ya Kak Hani. Iya, keren-keren banget. Top. Lebih keren lagi kalau adik-adik tidak lupa ngerjain Tugas. juga mengingat ayat. Hafalan. Nah, adik-adik sayang banget nih. Kak Hana sama Kak Grace masih pingin ketemu sama adik-adik, tapi kita bisa dulu nih ya. Iya. Jangan lupa adik-adik untuk ibadah sekolah minggu lagi minggu depan bersama dengan kakak pembina yang lebih luar biasa lagi. Yeay. Yang lebih besar lagi. Oke, kakak berdua mau pamit undur diri dulu. Pamit adik-adik. dulu. Jangan lupa ngerjain tugas dan ayat hafalannya. See you. See you. God bless you.